Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat dakwah Al-Hamidiyah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan siaran dakwah pesantren Al-Hamidiyah yang kali ini akan mengetengahkan segmen kisah-kisah Islami yang insya Allah akan berisi kisah-kisah inspiratif yang bermanfaat bagi kita semua. Para sahabat dakwah Al-Hamidiyah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan berkisah mengenai seorang budak gagah berani yang bernama Farruh. Farruh ini adalah seorang budak miliknya seorang sahabat Nabi bernama Rabi' bin Ziyad Al-Harisi. Farruh ikut bersama tuannya berjihad ke banyak negara sampai hampir mencapai ke perbatasan negeri Cina. Nah, pada saat pertempuran terakhir yang menentukan, si Farruh ini tampil begitu gagah berani. Dia menerjang ke sana kemari membawa pedang, menghancurkan musuh, dan semua itu dalam pengamatan sahabat Rabi' bin Ziyad Al-Harisi. Dan setelah selesai peperangan final itu, alhamdulillah kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Maka Farruh pun dipanggil oleh sahabat Rabi'. Ya Farruh, ta'al. Hai Farruh, kemarilah. Ya Farruh, saya sudah lihat keberanian kamu pada hari ini. Engkau sungguh tidak sayang terhadap nyawa kamu. Maka sebagai imbalan saya akan berikan kamu hadiah. Kata Farruh, apa itu wahai Amirul Mukminin? Kata sahabat Rabi', ini ambil dulu bagianmu dari jihad berupa ghanimah. Kemudian ini hadiah dari saya, ambil bagian ghanimah milik saya. Kemudian ada satu hadiah lagi untukmu yang sangat besar. Kata Farruh, kata Amirul Mukminin, mulai sekarang kamu bukan budak saya lagi. Kamu sekarang menjadi lelaki merdeka, bebas kemanapun kau suka. Sekarang terserah kamu wahai Farruh. Kamu mau ikut saya meneruskan jihad atau kamu mau pulang ke kampung kamu? Kalau saya bercita-cita untuk mati syahid di medan perang. Jadi saya akan meneruskan perjuangan ini. Mendengar itu Farruh menunduk sebentar. Kemudian ia berkata kepada Rabi' bin Ziyad, wahai tuanku, aku sudah memutuskan bahwa aku akan pulang ke kampung saya di kota Madinah. Kata sahabat Rabi', baiklah, mudah-mudahan engkau selamat. Maka pulanglah si Farruh ke Madinah, melakukan perjalanan yang sangat jauh, menempuh waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Sampai di kota Madinah, Farruh memiliki kekayaan yang sangat banyak. Ada uang emas yang sangat banyak, beberapa dinar yang ada di kantongnya itu. Maka dia belikan rumah, dia belikan kebun. Kemudian Farruh yang saat itu masih berusia di bawah 30 tahun mulai mencari istri. Maka didapatkanlah seorang istri yang solihah dan cerdas. Lalu mereka berumah tangga dengan tentram di kota Madinah. Sampai akhirnya sang istri hamil, mengandung anaknya Farruh ini. Ternyata Farruh ini mulai rindu dengan situasi jihad. Setiap dia berangkat Jumatan, ternyata khotib sholat Jumat itu selalu mengingatkan, wahai kaum muslimin, tentara kita di negara sana sudah menang. Farruh langsung kangen ingin berjihad. Minggu depannya lagi dia Jumatan, khotibnya begitu lagi, wahai kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, berjihadlah. Tentara kita sudah menang di negeri-negeri yang jauh. Akhirnya Farruh ini betul-betul sangat rindu untuk perang. Dia terbayang betapa menyenangkan suara benturan pedang. Dia teringat suara ringkikan kuda. Dia teringat orang bersorak-sorai. Pokoknya situasi perang itu membuat dia nggak tahan lagi. Sampai akhirnya pada hari Jumat berikutnya,
Khatib Jumat berkata, wahai kaum muslimin, besok akan ada keberangkatan untuk rombongan baru, tentara-tentara baru akan berangkat ke negeri yang jauh untuk berjihad. Saat itulah perasaan Farrukh sudah meledak, saya harus ikut, saya harus ikut. Maka dia lari menemui istrinya. Kemudian dia berkata, wahai istriku, saya ingin jihad, saya sudah kangen ingin jihad. Istrinya menunduk, ya Farrukh, ya suamiku, engkau kan tahu saya ini sebatang kara di sini, tidak punya siapa-siapa, hanya aku dan janin aku ini. Lalu bagaimana dengan kita ini? Kata Farrukh, aku titipkan kalian kepada Allah. Mendengar jawaban itu, maka istrinya pun terdiam. Kemudian Farrukh melanjutkan, kalau saya ditakdirkan selamat, saya akan kembali untuk menemui anak ini. Tetapi cita-cita saya adalah mati di medan perang. Akhirnya Farrukh berpamitan untuk berangkat. Kemudian diserahkan sisa harta yang tinggal 30.000 dinar. Itu jumlah yang sangat banyak. Istriku, ini ada uang 30 dinar, 30.000 dinar. Kamu gunakan dengan baik untuk hidup kamu. Kalau bisa kamu kembangkan, kamu putar. Akhirnya berangkatlah Farrukh ke medan jihad. Lama tidak terdengar kabarnya, sampai si istri ini melahirkan. Kemudian anaknya diberi nama Robi'ah. Ini anak lelaki, tapi namanya Robi'ah. Kemudian Robi'ah ini diajari, dididik dengan baik oleh istrinya. Si istri ini ingin, pokoknya ini anak nanti kalau ketemu bapaknya harus dalam kondisi yang sangat hebat, sangat pandai, sangat sopan. Maka dididik betul-betul ini anak. Diajari Al-Quran, diajarin ilmu-ilmu, dititipkan ke guru ngaji. Setiap ini anak pintar, guru ngajinya diupahin uang, diambil dari uang simpanan yang 30.000 dinar itu. Nah, suatu hari datang pengumuman, kaum muslimin, rombongan jihad datang. Maka semua orang berbondong-bondong ke pinggir jalanan untuk menyambut. Ada anak menyambut bapaknya, ada istri menyambut suaminya, dan seterusnya. Termasuk istrinya Farrukh ini ikut baris di pinggir jalan dengan membawa si Robi'ah yang masih kecil saat itu, yang sudah umur TK lah kira-kira. Dicari mana Farrukh, nggak ada. Ya, rombongan pertama, rombongan kedua, kok nggak ada suami saya. Akhirnya disusullah itu rombongan, ditanya, Farrukh, kalian kenal Farrukh nggak? Ada yang bilang, oh Farrukh sudah ditawan oleh musuh. Masih nggak puas, jawabannya nggak puas. Nanya lagi, Farrukh, kenal Farrukh, di mana dia? Oh, Farrukh masih melanjutkan jihad di jalan Allah, masih selamat dia. Jawaban kedua ini dia masih nggak percaya. Lalu dia cari lagi jawaban. Farrukh, bagaimana kabarnya? Yang ketiga menjawab, Farrukh sudah tewas di jalan Allah, sudah mati syahid. Nah, ucapan terakhir inilah yang dia percayai. Maka dia dengan sedih membawa Robi'ah pulang. Akhirnya dididiklah anak itu, dididik terus. Setiap kali anaknya pinter, gurunya dikasih uang. Anaknya pinter, dikasih uang gurunya. Terus seperti itu. Sampai Robi'ah ini ketika umur 30 tahun sudah memiliki murid yang sangat banyak. Bintangnya mulai bersinar. Dia mulai viral kalau bahasa sekarang. Dia sudah mulai menjadi guru. Dia menjadi alim ulama di kota Madinah. Adapun kabarnya Farrukh sudah tidak terdengar lagi dan sudah tidak diingat lagi. Nah, pada suatu malam ketika Isya, terlihatlah seorang berkendara kuda dengan menenteng pedang dan membawa busur anak panah. Dia jalan pelan-pelan di kota Madinah. Orang-orang sama sekali nggak peduli dengan keadaan dia. Karena masyarakat Madinah saat itu sudah terbiasa ngelihat orang pakai kuda, bawa pedang, bawa busur panah, itu sudah biasa. Makanya nggak ada yang nyapa. Karena tidak ada yang nyapa, orang ini agak gelisah. Dilihat kanan kiri sudah berubah sekali Madinah. Kok begini kota ini? Dia nyari rumahnya, mana rumah saya? Akhirnya ketika dia melamun, di depannya ada sebuah rumah yang dia kenali, karena rumah itu nggak berubah. Ah, itu dia rumah saya. Dia bergegas, kemudian turun dari kuda. Dia masuk ke dalam rumah itu, lupa nggak permisi, didoronglah pintunya. Nah, mendengar suara pintu dibuka, si tuan rumah, si pemilik rumah itu dari lantai atas melihat ke bawah. Dilihatnya di bawah cahaya bulan ada orang bawa pedang, bawa panah, mengendap-endap masuk.
Maka pemilik rumah pun marah. Dia lompat dari lantai atas, lompat turun, kemudian diserang orang itu. Mau apa kamu di sini? Mengendap-endap di rumah orang. Diseranglah. Sampai keduanya berkelahi di luar. Tetangga-tetangga kemudian berkerumun membantu si tuan rumah ini, sehingga si penyusup ini akhirnya berhasil ditangkap, ya. Dicengkram lehernya oleh dia. Kemudian, mau apa kamu wahai musuh Allah? Kata tuan rumah seperti itu. Mau apa kamu wahai musuh Allah? Kata orang yang menyusup tadi, saya bukan musuh Allah. Ini rumah saya sendiri. Saya beli pakai duit saya sendiri. Kenapa saya dihalangi? Mendengar ribut-ribut, ibu dari si pemilik rumah ini bangun dari tidurnya. Dia melongok keluar, ternyata anaknya sedang mencengkeram seorang tua yang membawa panah dan pedang. Dan ternyata orang yang membawa pedang itu dikenali oleh si ibu tuan rumah ini. Hah? Farruh. Ternyata Farruh datang. Dicegahlah anaknya. Wahai Robiah, jangan diserang. Itu ayahmu. Lepaskan dia, itu ayahmu. Akhirnya Farruh memandang kepada Robiah dan Robiah memandang kepada Farruh. Kemudian kata Robiah, kamu Farruh bapak saya? Kata Robiah, kata Farruh, kamu Robiah anak saya. Akhirnya mereka berpelukan. Ibunya datang ikut berpelukan. Malam itu suasana bahagia sekali, karena keluarga yang sudah lama terpisah ini akhirnya berkumpul dan bertemu. Nah, si suami istri ini, si ibunya Robiah dan ayahnya Robiah ini, si Farruh, berbincang-bincang di kamar. Si Farruh cerita, saya sudah perang ke sono kemari, kepahlawanannya diceritakan. Tetapi istrinya sama sekali nggak peduli, dia hanya menatap sambil merasa kangen sekali. Dikata ceritanya dia nggak peduli. Lama-lama akhirnya dia berpikir, wah jangan-jangan Farruh sebentar lagi menanyakan uangnya yang 30.000 dinar itu. Kalau dia nanya, saya harus jawab apa? Ternyata benar, nggak lama kemudian Farruh mengeluarkan kantongnya. Istriku, ini ada 40.000 dinar. Mana uang 30.000 dinar itu? Kita gabungkan. Nanti kita beli kebun. Saya nggak akan jihad lagi. Insya Allah kita akan menghabiskan masa tua bersama. Istrinya kebingungan jawab, uangnya sudah habis buat ngasih guru. Akhirnya kata istrinya, uangnya saya letakkan di tempat yang seharusnya. Nanti beberapa hari lagi saya akan berikan. Setelah ngomong seperti itu, tiba-tiba azan subuh terdengar. Kata si Farruh, bangunkan Robiah, kita berangkat bareng ke masjid. Kata istrinya, Robiah sudah berangkat dari tadi. Dia selalu berangkat sebelum azan. Oh begitu, ya udah saya berangkat. Kata istrinya, kamu kalau berangkat jam segini pasti terlambat. Masjidil Haram, Masjid Madinah itu, Masjid Nabawi sangat penuh. Akhirnya betul saja si Farruh itu sampai di Masjid Madinah tidak mendapati tempat untuk sholat. Akhirnya dia mepet mendekati makam Rasulullah, lalu dia melaksanakan sholat di situ. Setelah sholat dia mau pulang nggak bisa, karena ada banyak ribuan orang duduk mendengarkan pengajian. Maka dimulailah pengajian. Suaranya yang ngaji enak, ilmunya sangat mendalam. Sementara yang hadir itu semuanya menunduk, ada ribuan orang, semuanya tekun memunguti ilmu dari sang guru ini. Akhirnya Farruh ini nanya ke teman sebelahnya, Mas, itu yang ngajar siapa, kok hebat banget ilmunya? Kata yang diajak ngobrol, loh bapak nggak tahu ya, emang bapak bukan orang sini? Kata Farruh, maafkan saya emang orang sini, tapi saya baru datang setelah 30 tahun. Oh begitu, itu yang ngajar orang alim mas, orangnya hebat banget. Si Farruh ingin nyeletuk, ingin nanyakan namanya, tapi nggak dijawab. Orang ini terus cerita tentang kehebatannya. Akhirnya nanya, namanya siapa? Kata orang tadi, oh namanya Robiah. Si Farruh langsung terkejut, kaget. Robiah, apakah anak saya? Kata orang tadi, oh namanya Robiah Ar-Ro'i. Oh Robiah Ar-Ro'i, berarti bukan anak saya. Dalam hati seperti itu. Maka orang ini terus cerita mengenai kehebatan si Robiah ini. Kemudian si Farruh nanya, bapaknya siapa ya namanya? Dia bin siapa? Akhirnya orang tadi menjawab, oh dia adalah Robiah bin Farruh.
saya dengar bapaknya semalam bikin ribut karena baru pulang, kata temennya bilang seperti itu. Seketika itu si Farrukh yang mendengar bahwa guru yang begitu alim itu adalah Robi'ah bin Farrukh, dia yakin itu anaknya, maka hatinya sangat bangga sekali. Kemudian kedua air matanya meneteskan air mata, nangis. Setelah nangis dia berlari pulang. Sementara teman yang diajak ngobrol keheranan, ini orang kenapa seperti itu ya. Maka dia berlari menemui istrinya. Istriku. Istrinya pun panik melihat suaminya menangis. Ada apa pak? Kok kamu pulang-pulang nangis ya? Anakmu wahai istriku, anakmu tadi dikerubungin banyak orang, ilmunya hebat, tangannya diciumin orang, aku senang sekali ya. Akhirnya istrinya mendapatkan kesempatan. Kata istrinya, Pak, lebih senang mana, uang yang 30.000 dinar itu atau anak menjadi seperti itu? Kata Farrukh, wallahi demi Allah, saya lebih suka anakku seperti itu daripada dunia dan segala isinya. Maka kemudian istrinya terus terang, Pak, uangmu saya habiskan untuk mendidik Farrukh menjadi seperti itu ya. Kata suaminya, terima kasih istriku, saya senang sekali. Nah, pemirsa hadirin sekalian, sahabat dakwah Al-Hamidiyah, Robi'ah Ar-Ra'yi ini adalah seorang ulama, pimpinannya para tabi'in. Dia adalah gurunya Malik bin Anas, gurunya Nu'man bin Sabit, gurunya Sufyan As-Sauri, gurunya Lais bin Sa'ad, dan gurunya para imam-imam mazhab. Dia mempunyai ayah yang begitu gigih berjuang di jalan Allah, dan dia juga memiliki ibu yang sangat royal kepada guru-guru anaknya. Demikian kisah ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.